Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2351. Siapa kau? Christian menutupi wajahnya saat dia berjuang kembali, mencoba untuk berdiri. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya untuk menghentikan pengawal melakukan apapun. Santo Hope adalah wilayah Christian. Secara alami, dia merasa bahwa dia bisa bertindak sangat tinggi dan perkasa di sini. Tetapi karena seseorang berani menamparnya, maka orang itu bodoh, atau dia benar-benar kuat dan berbakat. Lagi pula, bagaimana orang bodoh bisa melewati keamanan yang ketat di sini? Saat ini, Christian ingin tahu siapa sebenarnya yang menamparkan wajahnya. Siapa aku? Aku Harvey York. Apa salahnya aku menamparmu? Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Hamilton dan pemegang lencana kasino, bersama dengan mayoritas saham untuk Santo Hope, kau benar-benar pecundang saat ini. Kau bahkan mencoba menjebak pelangganmu. Jika aku tidak menamparkan orang sepertimu, aku akan malu pada diriku sendiri. Harvey tidak yakin apa yang terjadi, tetapi setelah mendengar pembicaraan tentang kecurangan, dia yakin Yohana tidak akan melakukan hal seperti itu. Berdasarkan teriakan minta tolong Edwin dan deduksi George, Harvey tahu pasti bahwa Christian merencanakan sesuatu. Harvey York, orang yang mematahkan kaki Denver dan mengacau dengan Jax. Christian menilai Harvey bingung. Namun, tatapannya mencemooh. Dia telah menyiapkan segalanya untuk menghadapi Harvey hari itu. Namun, dia tidak pernah menyadari bahwa Harvey bisa begitu mengesankan. Apakah kau tahu siapa aku? Aku berbeda dari dua badut tak berguna itu. Aku adalah murid sejati keluarga Hamilton di Las Vegas. Aku Christian Hamilton, pria yang layak mewarisi posisi ayahku sebagai Raja Judi. Aku juga saudara angkat Tuan Muda York. Aku bukan pria yang harus kau anggap enteng. Apakah kau tahu harga yang harus kau bayar untuk menamparkan wajahku? Christian menatap Harvey dengan dingin. Lupakan saja membunuh Harvey, dia akan menghancurkan seluruh keluarga pria ini. Semua pengawal asingnya mengeluarkan senjata api, siap menembak Harvey kapan saja. Tamparan. Namun, Harvey maju selangkah dan menamparkan wajah Christian lagi. Lanjutkan. Katakan berapa harga yang harus kubayar. Ekspresi Harvey sedingin es. Christian mengejarnya, jadi mengapa dia harus takut dengan latar belakang atau kekuatan Christian? Harvey berencana membunuh Christian secepat mungkin. Setelah itu, dia akan memikirkan cara menghadapi Vince, jika Vince mencoba memulai sesuatu dengannya. Christian terhuyung mundur, menutupi wajahnya. Dia menatap Harvey dengan mata terbelalak, kaget dan bingung. Dia tidak percaya ketika orang mengatakan kepadanya bahwa seseorang melumpuhkan saudara ketiganya dan menamparkan wajah saudara keempatnya. Tapi sekarang, dua tamparan Harvey di wajah sudah cukup bagi Christian untuk merasakan dominasi Harvey. Para penonton yang menonton dari jauh semua terperangah. Karena mereka agak terlalu jauh, mereka tidak dapat mendengar percakapan antara keduanya. Karena itu, mereka tidak tahu bahwa Harvey sudah berurusan dengan dua tuan muda lainnya. Mereka semua mengira Harvey adalah idiot terbesar di seluruh dunia sejak dia berani melawan Christian. Semua orang memelototi Harvey dari kejauhan, wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Tamparan pertama bisa dianggap sebagai amukan ledakan seorang pemuda. Mungkin dia hanya mencoba untuk pamer namun, tamparan kedua terlalu berlebihan. Lawannya adalah Christian Hamilton, karena menangis dengan keras. Ini akan berakhir buruk bagi Harvey. Bab 2352. Harvey. Secara insting Yohana ingin menghentikan Harvey, tapi sudah terlambat. Edwin, sebaliknya, tetap di belakang dan menyilangkan tangan untuk menikmati pertunjukan. Christian menggosok wajahnya, dan kemudian kembali ke akal sehatnya. Beraninya kau memukulku lagi, Harvey York. Dia menggeram, menggertakkan giginya. Apakah kau memiliki keinginan mati? Apa? Aku tidak bisa memukulmu.
Harvey tanpa emosi seolah-olah dia tidak terlalu memperhatikan situasi yang dihadapi. Kenapa kau tidak mencoba tamparan lain di wajah? Mati kau, bocah. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Sekarang aku sudah bilang begitu. Christian menarik napas dalam-dalam, wajahnya benar-benar menyedihkan. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Christian mengambil botol bir. Harvey tertawa geli. Bisakah kau melakukan itu? Jax tidak bisa melawan saat aku terus menamparkan wajahnya. Denver bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur setelah aku melumpuhkannya. Keluargamu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kau pikir kau bisa menyakitiku. Apakah kau sebodoh itu? Hah? Menurutmu keluarga Hamilton adalah sasaran empuk setelah mendapat sedikit keuntungan, Harvey? Christian terkekeh, marah. Orang asing ini tidak mungkin berpikir dia seksi di wilayahku kan? Dia terus melawan keluarga Hamilton berulang kali. Dia menggali kuburnya sendiri. Percakapan mereka terdengar keras dan jelas untuk didengar semua orang di sana. Kerumunan itu ketakutan. Mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, sekarang semuanya telah meningkat ke titik ini. Mereka tidak punya niat untuk tinggal dan menonton lagi. Mereka sangat ingin pergi. Sayang sekali pengawal asing itu tidak menghormati siapapun. Mereka yang mencoba melarikan diri didorong kembali ke dalam ruangan tanpa gagal. Sekarang mereka berdiri di sudut, ketakutan, berteriak pada Harvey dan mengatakan bahwa dia ingin mati. Dia menyeret semua orang bersamanya. Harvey mengabaikan Christian yang marah dan menyuruh Edwin untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika dia mendengar tentang IOU yang muncul entah dari mana, Harvey tahu pasti bahwa semuanya telah diatur hanya untuknya. Christian bukanlah orang yang mengatur, tapi dialah yang menjalankan rencana itu. Harvey membenci mereka yang tidak bisa mengaku kalah, terutama seseorang dari keluarga Hamilton. Dia melirik Christian dan berkata, "Kau berani menyebut dirimu tuan muda kedua di keluargamu. Keluargamu pasti malu. Aku akan memberimu dua pilihan. Nomor 1, merendahkan diri dan meminta maaf kepada Nona Mendoza. Jika kau melakukan itu, aku hanya akan mematahkan salah satu tanganmu sebagai pelajaran. Nomor 2, aku akan berusaha sekuat tenaga untukmu. Ketika itu terjadi, kau akan berharap kau mematahkan tanganmu." Kata-kata Harvey tenang, tapi kata-kata itu membuat Christian melonjak marah. Dialah yang seharusnya mengatakan itu, tapi menurutnya Harvey tidak akan mengambil inisiatif. Matanya bergerak-gerak panik. "Apa? Apakah kau akan memilih, atau kau ingin aku melakukannya untukmu?" Harvey menantang, wajahnya dingin. Dia mengambil tisu untuk menyeka tangannya. "Tidak juga. Aku akan memilih opsi ketiga, aku akan membunuhmu saja." Christian tertawa dingin pada Harvey, wajahnya puas. Saat itu juga, dia meneriakkan perintah. "Dapatkan dia." Bab 2353. Ledakan. Atas perintah Christian, banyak pengawal asing segera menerkam Harvey. Ah! Saat itu, para wanita di dekatnya mulai berteriak. Mereka semua terlahir dengan sendok perak di mulutnya, jadi mereka tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Bahkan sebelum Harvey melakukan apapun, Edwin sudah bergegas maju. Bagaimanapun, dia adalah King of Arms terlatih dari Sword Camp. Tidak mungkin dia akan berdiri diam dan hanya menonton saat Harvey jatuh dalam bahaya. Gerakannya cepat seolah-olah dia adalah pedang terhunus yang berkilau berbahaya di dalam ruangan. Dalam sekejap mata, pengawal asing itu jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari mereka bahkan tidak bisa bangkit kembali jika mereka mencoba. Aura menakutkan Edwin merembes keluar dari tubuhnya saat dia jatuh ke dunianya. Dia secepat kilat, tangan kanannya adalah pedangnya, mengirim setiap pengawal terbang dengan setiap pukulan. Mata Christian berkedut saat dia melihat dengan ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan muda dari keluarga Mendoza akan sekuat ini. Dia hanya seorang playboy kaya. Ini baru 3 tahun, tapi dia sudah jago bertarung. Bagaimana ini mungkin? Tidak buruk, tetapi kau masih memiliki ruang untuk berkembang.
Gerakanmu sedikit terlalu mencolok. Aku sudah memberitahumu berkali-kali bukan? Tidak ada seni bela diri yang tidak bisa dihancurkan. Kecepatan adalah satu-satunya jalan menuju sukses. Singkirkan kecerobohanmu dan bidik kecepatan dan akurasi. Kekuatanmu akan meningkat secara drastis jika kau melakukan itu. Harvey mengangguk sambil menguliahi Edwin. Melihat Edwin mempertahankan performa puncak sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak pernah menyerah pada keterampilannya setelah pensiun. Edwin sangat gembira. Untuk semua orang di militer, merupakan kehormatan besar untuk diajar oleh kepala instruktur. Kata-kata Harvey terdengar sederhana, tetapi sangat membuka mata Edwin. Karena Harvey menyadari kesalahannya dalam sekejap. Jika dia terus memperbaiki kesalahannya, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa perang. Setelah mengomentari kemampuan bertarung Edwin, Harvey kemudian melirik Christian. Sepertinya kau harus memilih salah satu dari dua pilihan yang kuberikan sebelumnya. Pilihan ketigamu bahkan tidak berhasil. Mata Christian berkedut lagi dengan lebih panik, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Dia memelototi Harvey dengan mencemooh, sekarang diam. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks. Ayo pergi dari sini, Harvey. Ini wilayah Christian. Joanna terheran-heran dengan kemampuan bertarung Edwin, namun dia tetap tenang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Christian. Mengambil keuntungan untuk sedikit waktu di sini tidak berarti apa-apa. Akan lebih baik jika mereka pergi secepat mungkin. Di Las Vegas, Joanna bisa menggunakan posisinya untuk berurusan dengan Christian. Ledakan. Sebelum Harvey dan yang lainnya bisa bergerak, siluet gelap tiba-tiba muncul di pintu masuk ruangan. Siluet itu cepat. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengayunkan kakinya ke arah Edwin. Tendangan itu sangat kuat, menyebabkan ekspresi Edwin berubah dalam sekejap. Namun, Edwin tidak mundur. Dia menyilangkan tangan di depannya, menjaga dari tendangan yang kuat. Bang! Segera setelah tendangan terhubung, sol Edwin menggores tanah sebelum dia tersandung ke belakang. Tubuhnya bergoyang ringan sebelum dia batuk seteguk darah. Bab 2354. Meskipun Edwin menerima pukulan, dia tidak takut sama sekali. Tepat setelah tendangan itu mendarat, dia menerkam ke depan dan mengayunkan telapak tangannya dengan sekuat tenaga. Bang! Penyerang segera dikirim terbang hampir 40 kaki ke belakang sebelum menabrak lantai kayu. Harvey melirik dengan tenang dan melihat bahwa penyerangnya adalah seorang pria parubaya. Pria itu tampak seperti seseorang dari negara H, tetapi semua yang dia kenakan memiliki gaya Amerika yang hawkish. Mundur, Falcon! Suara keras tiba-tiba terdengar dari pintu masuk. Sangat mengesankan bisa menahan bahkan satu pukulan melawan Falcon. Dia adalah pensiunan King of Arms dari pasukan khusus American Delta Force. Dia cukup kuat. Tetap saja, tidak masalah seberapa mengesankan dirimu. Kau seharusnya tidak menyakiti tuan muda kedua. Lagi pula, dia mitra bisnis keluarga Yates Amerika. Saat itu, beberapa orang yang mengenakan pakaian tradisional yang anggun masuk. Mereka mengenakan pakaian mewah dari atas ke bawah, memancarkan aura mengesankan yang umum bagi bangsawan. Yang memimpin adalah seorang pria anggun dengan rambut keriting, yang wajahnya tampan tersenyum tenang. Dia tampak gagah dari setiap sudut. Baik dari perilaku maupun auranya, dia tampak jauh di atas Christian. Harvey menyipitkan matanya saat mendengar bahwa keluarga Yates dari Amerika terlibat. Sungguh dunia yang kecil. Harvey tidak mengira keluarga Yates akan muncul di sini setelah dia mengusir mereka dari Bakwood. Ketika dia memikirkan situasinya, dia beralasan bahwa ini yang diharapkan. Pemegang saham terbesar Santo Hope adalah orang Amerika, jadi memiliki Yates sebagai pemegang saham yang sebenarnya dapat diprediksi. Saat Harvey merenungkan tindakan apa yang harus dia ambil selanjutnya, Christian mengambil kesempatan untuk mendekati pria berambut keriting itu. Waktu yang tepat, Tuan Muda Yates. Orang-orang ini menyebabkan masalah besar di wilayah kita. Mereka menipu dan mencuri ratusan dan jutaan dolar dari kita, dan melukai orang-orang kita.
Aku tidak bisa menghentikan mereka. Aku memberi tahu mereka tentang kakak laki-lakiku, Vince, dan keterlibatan keluarga Yates dalam hal ini. Tapi mereka bahkan tidak peduli. Tidak hanya mereka tidak menghormati keluarga Hamilton dan keluarga Yates, tetapi mereka juga mengejek orang York dari Hong Kong. Christian tidak pernah menyebut-nyebut tentang keluarga Yates sebelumnya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengarang kebohongan untuk lebih memfitnah Harvey, Edwin, dan Joanna. Hanya dengan mengatakan ini, calon pangeran baru dari keluarga Yates, Harrison Yates, akan marah dan memihaknya. Aku Gucci. Geram Joanna. Kau bahkan tidak pernah menyebut apapun tentang keluarga Yates. Semua ini terjadi karena kau menipu kami. Kau mengklaim bahwa aku curang bahkan tanpa menunjukkan rekaman yang sebenarnya. Bahkan jika kau mencoba menjebakku, setidaknya tunjukkan beberapa bukti. Atau kau mengatakan bahwa kau tidak akan menggunakan logika lagi. Christian, bagaimanapun, menjadi semakin arogan sekarang karena Harrison Yates ada di sini untuk mendukungnya. Tidak perlu untuk itu. Semua orang di sini dapat membuktikan bahwa kau curang. Serunya dengan berani. Christian kemudian menoleh ke Harrison dan berkata, Tuan Muda Yates, aku seharusnya tidak mengganggumu sekarang. Kamu seharusnya hanya membawa kapal ke Las Vegas untuk membicarakan bisnis dengan keluarga Hamilton. Tapi orang-orang ini sangat sedikit, dan aku tidak bisa mengalahkan mereka sendiri. Tolong, bantu aku. Bab 2355. Secara alami, Christian berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Harvey dan mengendalikan Joanna. Sayangnya, keterampilan bertarung Edwin melampaui imajinasinya. Karena itu, dia tidak punya pilihan dan harus mengeluarkan Harrison saat ini. Harrison tidak segera menanggapi Christian. Sebaliknya, dia duduk di sofa dan menyilangkan kakinya lalu menyalakan cerutu. Setelah mengembuskan kepulan asap dengan santai, dia kemudian menunjukkan sikap mengesankan yang tampak seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Setelah merokok sebentar, Harrison menatap Harvey dan Joanna dengan tenang. Izinkan aku memperkenalkan diri. Katanya dengan hormat. Aku Harrison Yates, calon pangeran berikutnya dari keluarga Yates. Mungkin kau belum pernah mendengar tentang kami, jadi izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Keluarga Yates adalah salah satu dari 10 grup keuangan teratas di Amerika. Kami memiliki 3 dari 12 lencana kasino di Night City. Santo Hope juga merupakan bisnis keluarga kami. Sederhananya, ini wilayahku. Orang-orang yang curang dan berkelahi di wilayahku benar-benar melanggar hukum kapal judi ini, sementara juga tidak menghormati kami keluarga Yates. Apakah kami terlalu berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir? Apakah itu sebabnya kau lupa apa yang tersirat dari nama Yates Amerika? Kudengar kau memberi 2 pilihan pada tuan muda kedua, jadi aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, kau juga akan memiliki 2 pilihan untuk dipilih. Nomor 1, ikuti hukum dan gandakan kompensasimu, lalu patahkan tanganmu. Lalu, aku akan membiarkanmu lolos. Nomor 2, panggil siapa saja yang kau suka ke sini. Tidak masalah siapa mereka. Jika kau berhasil menakut-nakutiku, kau dapat mengambil uang itu dan pergi. Mungkin aku bahkan akan membayar lebih sedikit sebagai kompensasi. Tapi ingat, jika orang yang kau telepon tidak membuatku takut, maka aku minta maaf, tetapi mereka juga harus mematahkan lengannya. Harrison tetap tenang dan berwajah poker ketika dia berbicara, tetapi kekuatan yang tak terkatakan dapat dirasakan dari kata-katanya. Tidak ada yang berani menentang permintaannya. Pada saat yang sama, orang-orang yang di bawah Harrison tersebar di sekitar ruangan dan dengan santai mengeluarkan senjata api mereka. Ini juga bukan hanya senjata api biasa. Beberapa bahkan lebih besar. Ini tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan bobot identitas mereka, tetapi juga membuktikan kekuatan mereka yang luar biasa. Aku ingin melihat siapa yang bisa kau hubungi di sini. Christian terkekeh dingin, senang melihat Harrison membela dirinya. Dia kemudian melakukan beberapa panggilan dan menggunakan pengawalnya yang tersisa untuk memblokir pintu keluar Harvey dan yang lainnya.
Harvey dan rekannya sama sekali tidak punya kesempatan untuk meninggalkan ruangan. Harvey tersenyum. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi Yohana maju selangkah dan berbicara lebih dulu. Aku Yohana Mendoza. Ayahku adalah orang pertama di Las Vegas. Secara alami, Yohana cukup takut dengan situasi yang dia alami. Dia tahu betul kekuatan keluarga Yates dari Amerika. Mereka setidaknya setara dengan keluarga Hamilton di Las Vegas. Karena itu, dia berharap untuk meminimalkan korban sebanyak yang dia bisa. Ketertarikan Harrison terguncang saat mendengar kata-kata Yohana. Dia tidak menyangka Yohana akan memiliki latar belakang yang layak. Wanita dari keluarga Las Vegas Mendoza memiliki reputasi yang cukup baik. Bab 2356. Putri Komandan Pertama Las Vegas. Tidak heran kau begitu sombong dan arogan. Kau bahkan berani menimbulkan masalah di wilayahku. Harrison tersenyum hangat padanya, meskipun matanya dingin. Paul memiliki reputasi yang baik, tetapi itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah malam ini. Aku sarankan kau menelepon orang lain. Paul sangat kuat, dan orang biasa mungkin takut padanya. Namun, Yates Amerika tidak terlalu memedulikan komandan pertama. Selain itu, Harrison tahu betul siapa yang harus dipilih antara keluarga Hamilton dan keluarga Mendoza. Dilihat dari sikap hawkish keluarga Yates, mereka memandang rendah orang-orang dari negara H. Dalam keadaan seperti ini, mengapa Harrison menyerah? Harvey ingin mengatakan sesuatu, tapi sekali lagi, Yohana memotongnya. Jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarahnya yang mendidih. Kamu orang yang berakal sehat, Tuan Muda Yates. Jangan bicara tentang siapa yang benar dan salah malam ini. Sebagai imbalannya, kita bisa mengambil langkah mundur. Aku juga akan meninggalkan semua uangnya di sini. Perlakukan ini sebagai kompensasi untuk keluarga Yates dan keluarga Hamilton. Mari kita akhiri saja di sini. Bagaimana kedengarannya? Yohana merasa kesal karena Harrison tidak menghormati keluarganya, tetapi karena dia dirugikan, dia hanya bisa mencoba memperbaiki keadaan. Kau tidak mengambil keputusan. Aku bersedia. Harrison menghela nafas. Aku memberimu kesempatan untuk menelepon seseorang. Jika kau tidak dapat menakut-nakutiku, maka aku harus melakukan sesuatu dengan caraku. Gandakan kompensasinya. Patahkan tanganmu, lalu pergi dari sini. Aku sangat tidak sabar di sini. Jangan buang waktuku. Harrison menjentikkan jarinya. Seseorang segera meletakkan sebotol anggur Lafite di atas meja di sampingnya. Harrison menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan memutarnya dengan senyum lembut. Jika kau masih tidak melakukan apa yang aku minta pada saat aku selesai dengan gelas ini, aku harus melemparkan kalian semua untuk dijadikan pakan ikan. Bagaimana kalau aku melemparmu ini? Sebelum Harrison selesai, Harvey tiba-tiba maju selangkah, mengambil botol anggur, dan membenturkannya ke kepala Harrison. Kaca pecah di mana-mana saat darah berceceran di semua tempat. Adegan mengejutkan membuat kerumunan mati diam. Rambut keriting Harrison berantakan, dan dia tampak sangat menyedihkan. Apa? Christian tertegun dan terkejut keluar dari akalnya. Dia sangat terkejut, dia berdiri membeku dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mempercayainya. Harvey menabrak Harrison. Harrison mungkin hanya calon pangeran Yates berikutnya, tetapi dia masih anggota penting keluarga. Bahkan pengikut dan pengawal Harrison benar-benar membeku, sangat terkejut hingga mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Tak satu pun dari mereka mengharapkan ini terjadi. Di Amerika, semua orang akan memberikan penghormatan kepada Harrison. Ketika dia mengunjungi negara lain, bahkan pangeran dari keluarga kerajaan akan memperlakukannya dengan hormat. Saat melewati Island Nation, mereka bahkan mengirim seorang pangeran untuk melayaninya. Bahkan Yohana tercengang. Dia tahu identitas Harvey sebagai pangeran dan pemimpin cabang Longman Mordu. Tapi apa haknya untuk memperlakukan Harrison sekasar ini, terutama hanya dengan dua identitas ini? Bab 2357. Kau keparat. Para pengawal segera sadar kembali.
Mereka segera mengarahkan senjata api mereka ke kepala Harvey. Edwin secara naluriah berdiri di depan Harvey. Namun, Harvey meletakkan botol yang pecah di tangannya di leher Harrison bahkan tanpa mengedipkan mata. Saat itu juga, darah menetes dari kulit Harrison yang sobek. Kau bajingan. Beraninya kau menyandera Tuan Muda Yates. Apakah kau memiliki keinginan mati? Lepaskan dia, atau kami akan membunuhmu. Kami akan menembak. Christian sangat ketakutan dengan tindakan Harvey. Dia mengambil senjata api untuk dirinya sendiri dan melepas pengamannya sebelum mengarahkannya ke Harvey. Falcon, pengawal Harrison, melakukan hal yang sama. Mereka sangat ingin menarik pelatuknya. Tindakan Harvey melampaui imajinasi mereka. Mereka semua memproklamirkan diri sebagai elit dari lingkaran sosial atas. Mereka tidak akan pernah berakhir dalam bahaya, bahkan ketika mereka menekan atau menghalangi orang lain di bawah mereka. Tapi sekarang, Harvey telah menyandera Harrison. Jika jari Harvey terpeleset dan dia tidak sengaja membunuh Harrison, apa yang akan terjadi? Harvey dengan tenang mengetuk botol dengan jarinya dan berkata, "Apakah kau masih ingin aku menelepon seseorang, Tuan Muda Yates?" Mata Yohana berkedut menyaksikan semuanya. Dia bisa merasakan niat membunuh Harvey dan secara naluriah ingin dia berhenti. Namun, dia tetap diam. Jika dia mengatakan sesuatu, dia akan mengungkap latar belakang Harvey. Harrison, bagaimanapun, tidak terkejut seperti yang lain. Sebaliknya, dia hanya merasakan sakit kepala dan tetap tenang seperti biasa. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh darah di wajahnya. Kemudian, dia menyesap anggurnya lagi, dengan wajah poker dan tidak terganggu. Darah menetes di wajahnya, tetapi masih tidak ada perubahan dalam sikapnya. Dia menunjukkan sikap penuh minat, memberi isyarat kepada Christian dan yang lainnya untuk mundur. Dia kemudian memandang Harvey dan berkata, "Kau Harvey benar. Apakah kau berani membunuhku? Coba aku." Kata Harvey sambil tersenyum. "Kau mau? Apa untungnya untukmu?" Harrison menyipitkan matanya saat dia berbicara, suaranya stabil. "Bahkan jika kau melakukannya, kau tidak dapat menyelesaikan masalah. Kau juga tidak bisa keluar dari sini. Selain itu, bisakah keluarga yang mendukungmu menanggung konsekuensi kematianku?" Di mata Harrison, orang seperti Harvey tidak pantas mendapat perhatian penuh. Satu-satunya orang yang memiliki hak itu adalah 4 Tuan Muda Wolsing dan 6 Pangeran Mordu, bersama dengan Pangeran dan Tuan Muda kelas 1 lainnya. Nama Harvey sepertinya mengingatkan Harrison, tetapi Harrison tidak mau repot untuk mengingatnya. Selama Harvey tidak berasal dari 5 keluarga tersembunyi atau kerabat dari 10 keluarga teratas, Harrison bisa menginjak-injaknya sesuka hatinya. Senyum Harvey melebar mendengar kata-kata arogan Harrison. "Karena kau sangat percaya diri, aku ingin melihat konsekuensi yang akan kutanggung setelah membunuhmu. Aku dengar di Southlight, Tuan Yates ketiga dan keempat terbunuh. Jika aku membunuhmu, aku yakin Master Yates dan Tuan Yates kedua yang legendaris tidak keberatan bepergian bermil-mil hanya untuk sampai ke sini kan?" Harrison membeku. Dia tidak berharap Harvey tahu tentang keluarganya dengan baik. Dia menyipitkan mata ke arah Harvey untuk waktu yang lama, tatapannya mengeras. Kemudian dia mendesis. "Kalau begitu, tidak perlu berbicara omong kosong. Bunuh aku jika kau berani. Jika tidak, maka kau hanya seorang pengecut." Bab 2358. Bagi Harrison, apapun status dan identitas yang dimiliki Harvey, Harvey harus membayar harganya 100 kali lipat jika dia membunuh Harrison. Harrison yakin Harvey juga tidak bodoh. Satu-satunya alasan dia disandera adalah karena Harvey ingin bertahan hidup. Karena itu, dia tahu bahwa Harvey tidak akan melakukan apapun dengan gegabah. Atau setidaknya, itulah dugaannya. "Kau membuat aku terkesan, Tuan Muda Yates," kata Harvey bercanda. Pangeran biasa dan Tuan Muda pasti sudah ketakutan setelah melihat pemandangan seperti itu. "Kau layak." Seperti yang diharapkan dari calon pangeran selanjutnya. "Hanya ada satu hal. Aku tidak pandai menangani provokasi,
jadi sebaiknya kau tidak memprovokasiku. Kalau tidak, kau bahkan mungkin tidak punya waktu untuk menyesal. Kata-kata Harvey tenang saat dia mendorong botol yang pecah di tangannya lebih dalam ke kulit Harrison. Lebih banyak darah mulai mengalir dari leher Harrison. Tapi Harrison mengabaikannya sama sekali. Kau mungkin tidak mengerti sikap hawkish Yates Amerika, Harvey. Aku harus mengingatkanmu, reputasi kita jauh lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Kau bisa membunuhku, tapi kau tidak akan pernah bisa tidak menghormati keluarga. Jika kau membunuhku, selalu ada kandidat kedua atau ketiga. Semua orang yang berdiri di belakangmu harus membayar harga yang bahkan tidak pernah bisa kau bayangkan. Itu sebabnya kau lebih baik bergegas jika kau ingin membunuhku. Jangan buang waktu kami. Harvey tersenyum. Kau tidak takut mati. Aku terkesan. Jika Harvey mendorong tangannya lebih banyak, tenggorokan Harrison akan segera tertusuk dan yang terakhir akan mati di tempat. Namun, Harrison masih bertindak seolah-olah tidak ada hal penting yang terjadi. Orang keras kepala seperti dia biasanya cukup merepotkan untuk dihadapi. Malu bahwa seseorang seperti Harrison bertemu dengan orang yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Sampai sekarang, itu adalah pertempuran antara yang berhati batu. Christian dan yang lainnya ketakutan. Para pengawal juga tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah. Harrison tidak takut mati, tapi itu masalah yang berbeda untuk orang lain. Jika Harrison mati, setiap orang dari mereka harus mati bersamanya. Keluargaku baru saja dibangun seperti itu. Harrison tetap tenang sambil terus berbicara. Apa yang terjadi maka terjadilah. Siapapun yang menghormati kami, kami akan membayar mereka kembali 10 kali lipat. Siapapun yang tidak menghormati kami, kami akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat. Selama Yates Amerika masih ada, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Aku tahu bahwa tidak peduli siapa kau atau latar belakang apa yang kau miliki, kau tidak akan berani membunuhku di depan umum. Dan anggota keluarga Yates, pada saat itu. Tamparan. Sebelum Harrison selesai, Harvey meneruskan pesan ke teleponnya dan kemudian memukul wajah Harrison. Pelayaran perjudian mengubah arah menuju dermaga Las Vegas setelah pesan dikirim. Keluarga Yates Amerika ya. Lalu, tamparan. Kau bicara besar, tapi kau tetap ditendang kembali ke negaramu. Tamparan. Telepon dan tanyakan dulu apakah kau punya hak untuk mewakili keluargamu dan pamer di depanku. Tamparan. Karena kita berada di negara H, kita harus bermain sesuai aturan di sini. Tamparan. Memperhatikan dengan cermat. Kita berada kurang dari 200 mil laut jauhnya dari Las Vegas. Itu berarti kita berada di dalam negara H. Tamparan. Semua tanah di dunia adalah milik raja. Semua orang di dunia adalah rakyat raja. Karena kau berada di wilayah kami, lebih baik kau mematuhi hukum di sini. Kau pikir kau akan mendapatkan reputasi dengan melakukan kejahatan dan melanggar hukum di sini di Las Vegas. Pikirkan lagi. Bab 2359. Edwin Mendoza, telepon. Biarkan Penatua Mendoza membawa tim ke dermaga. Dan panggil beberapa wartawan untuk datang. Katakan saja Santo Hope, pelayaran perjudian keluarga Yates Amerika, tidak mau kalah, dan bahkan menjebak para penjudi dengan mengatakan bahwa mereka curang. Jika mereka gagal menjebak mereka, maka mereka akan dengan paksa menekan para penjudi. Tampilkan adegan ini. Kita lihat apakah ada yang mau datang untuk bermain di istana kasino di bawah keluarga Yates Amerika mulai hari ini dan seterusnya. Karena Tuan Muda Yates ingin bertindak kejam, maka kita akan bermain bersamanya. Harvey York memarahi sambil memberikan belasan tamparan, memukul Harrison Yates hingga wajahnya bengkak, terlihat mengerikan. Dia tidak takut mati, tetapi jika reputasi keluarga Yates Amerika anjlok secara internasional karena hal ini, bagaimana mungkin mereka masih menghasilkan uang di Night City? Edwin tertegun sejenak. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya setelah itu dan menelepon karena dia juga bisa merasakan bahwa pelayaran perjudian sudah mulai bergerak.
Meskipun dia tidak tahu siapa yang mengendalikan pelayaran perjudian karena telah memasuki perairan negara besar yurisdiksi tempat ini sekarang berada di Las Vegas. Setelah beberapa kali ditampar oleh Harvey, Harrison menjadi marah dan penuh dengan niat membunuh terhadap Harvey. Dia bahkan siap membunuh Harvey dengan cara apapun. Hatinya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar perintah Harvey. Memang benar keluarga Yates Amerika itu hawkish. Mereka selalu kuat dan bisa menghancurkan siapapun. Mereka tidak memiliki banyak masalah untuk menindas orang lain secara global. Namun, ada satu hal yang tidak boleh terjadi, membiarkan skandal yang dapat mempengaruhi bisnis perjudian tersebar. Selama kata-kata "tidak mau kalah" menjadi berita dan disebarkan ke komunitas global, pesaing keluarga Yates Amerika di Las Vegas pasti akan meributkannya dan bahkan mengambil kesempatan ini untuk meraup untung, diperoleh oleh mereka di Night City. Singkatnya, apa yang dilakukan Harvey lebih mengerikan daripada membunuh Harrison atau menggunakan pendukung yang kuat untuk menekan mereka. Ini karena begitu manfaat Night City dikompromikan, itu juga dapat memengaruhi status keluarga Yates Amerika. Orang kaya tidak memiliki keterikatan, dan mereka hanya melihat keuntungan. Selain itu, Christian Hamilton secara alami mengetahui akibat dari insiden ini, dan dia berasal dari keluarga Hamilton Las Vegas. Jika masalah ini tersebar, status keluarga Hamilton Las Vegas juga akan terguncang. Pada saat ini, Christian dengan cepat menjawab, "York, berhentilah bersikeras dengan tuduhan yang keterlaluan ini. Kaulah yang curang, dan kami terpaksa membalasmu. Berhentilah mencoba membuat kami bersalah dengan beberapa tuduhan palsu. Aku hanya melakukan hal-hal sesuai dengan hukum jalanan ketika aku membalasmu. Bahkan jika Paul Mendoza ada di sini, dia tidak bisa mengatakan bahwa kita salah, apalagi media." Sungguh. Harvey tampak acuh tak acuh. "Saat kita bertarung satu sama lain, aku telah meminta salah satu anak buahku untuk pergi ke ruang pemantauan untuk mengambil video pengawasan. Bawahanku ini tidak memiliki keahlian lain, tapi dia sangat pandai terlibat dengan intel. Selama dia mau, dia bisa menyebarkan kebenaran tentang apa yang terjadi hari ini kepada para bangsawan di seluruh dunia hanya dengan satu panggilan telepon. Jika kau tidak takut, biarkan saja Paul datang. Juga, kau bahkan dapat memanggil polisi Las Vegas dan para reporter. Kau juga bisa menelepon Interpol di sini. Kami tidak akan memiliki masalah dengan itu. Mari kita semua menyaksikan kebenaran dari kejadian ini bersama-sama." Harvey mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Dia kemudian memutar video yang dikirim oleh George di depan Harrison. Ekspresi Harrison sedikit berubah. Adapun Christian, wajahnya langsung menjadi gelap dan mengerikan, seolah-olah dia telah makan kotoran. "Kenapa? Apakah kau masih ingin kami mengumpulkan orang?" Bab 2360. Suasana tegang. Harrison Yates menarik napas dalam-dalam sambil melihat senyum tanpa komitmen Harvey York dan memaksa dirinya untuk tenang. "Bocah, kau sangat tak kenal lelah. Kau membawaku ke sana." Baik Yohana Mendoza maupun Edwin Mendoza memandangnya dengan dingin setelah dia mengatakan ini. Harrison tidak mau, tapi tetap saja, dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian melihat kelompok bawahan dan dengan dingin memberi perintah. "Minggir. Biarkan mereka pergi. Tidak ada yang diizinkan untuk menghentikan mereka." Dia ragu untuk melepaskan Harvey, tapi dia juga tahu konsekuensinya jika dia terus ikut campur dalam masalah ini. Tamparan. Harvey kemudian menamparkan Harrison lagi dan menjawab dengan dingin. "Kau ingin kami pergi? Mengapa kami harus mendengarkanmu? Kau pikir kau siapa? Tunjukkan padaku sikapmu." Kelopak mata Harrison berkedut. Setelah beberapa saat, dia berbicara kepada Yohana. "Nona Yohana, maaf, semuanya salah paham. Aku dengan tulus meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Kamu juga dapat mengambil 300 juta denganmu. Kalau begitu kita akhiri ini." Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Itu tidak cukup." Mata Harrison berkedip. Matanya kemudian tertuju pada Falcon setelah beberapa saat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Hancurkan dia."
Falcon memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Namun, dia tetap berjalan di depan Christian Hamilton. Falcon kemudian memelintir kedua tangan Christian sambil tetap tidak percaya. Retakan. Dengan suara keras, kedua tangan Christian patah. Dia langsung pingsan di tanah dan meratap tanpa henti. Ini adalah aturan jalanan. Siapapun yang menjebak orang lain dengan curang akan dihancurkan tangannya. Juga, masalah kecil lainnya membutuhkan bantuanmu, Tuan Muda Yates. Harvey mengeluarkan setumpuk chip dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Keping judi umum di kasino adalah 50 miliar yen. Tolong bantu aku menguangkannya untukku, Tuan Muda Yates. Harrison meliriknya dan menggertakkan giginya. Dia berkata, Harvey, jangan bercanda tentang ini. Chip ini adalah yang dari Sindanway. Mereka telah lama kehilangan nilainya. Aku sudah memberitahumu untuk membantu menguangkannya untukku. Apakah kau tidak mau membantu, Tuan Muda Yates? Tanya Harvey dingin. Kelopak mata Harrison berkedut saat melihat ekspresi Harvey. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan cek dan menandatangani namanya di atasnya. Dia telah berulang kali membuat konsesi hari ini. Karena semuanya telah mencapai titik ini, bagaimana dia bisa membiarkan semua pekerjaannya sia-sia? Jadi, dia hanya bisa melakukannya. Tuan Muda Yates memang sangat berpikiran terbuka. 50 miliar yen ini, anggap saja sebagai pelajaran untukmu, memberitahumu bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat kalian, keluarga Yates Amerika, singgung. Tamparan. Harvey menamparkan Harrison setelah dia selesai berbicara, membuatnya langsung terbang. Harvey kemudian dengan santai berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Sebuah kapal pesiar berlabuh di dermaga Las Vegas. Harvey tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol soda dan meminumnya setelah sampai di darat. Joanna dan Edwin turun dari yah bersama. Mereka memandang Harvey dengan ekspresi rumit saat ini. Joanna tidak pernah menyangka bahwa Harvey, pria yang perlu meramaikan keluarga Mendoza, akan begitu mendominasi. Dia tidak berniat mundur bahkan saat menghadapi Christian dan Harrison. Setidaknya dalam persepsi Joanna, bahkan 4 tuan muda Hong Kong pun mungkin tidak berani melakukan hal seperti itu. Setelah lama menatap Harvey, Joanna berkata, Tuan Muda York, terima kasih. Juga, aku minta maaf atas apa yang terjadi di kantor polisi. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Edwin bersamaku. Jadi, urusanmu juga milikku. Tidak perlu permintaan maaf. Joanna menghela nafas dan berkata, jika bukan karena kamu malam ini, aku khawatir keluarga Mendoza akan mendapat masalah besar. Joanna terlihat ketakutan saat dia mengatakan ini. Dia tidak takut pada sampah seperti Christian, tapi yang mengerikan adalah Harrison.